Tepislah orang-orang yang akan punya misi untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Jangan biarkan Nabi Muhammad itu terisolir dari kehidupan kita. Jangan biarkan Nabi Muhammad itu asing dari kehidupan kita. Jangan biarkan Nabi Muhammad itu menjadi legenda, seolah-olah cerita beliau adalah cerita rekayasa. Kerapkan dengan kehidupan kita. Putolog Nabi dengan hudib tanya, pegah banyak tanya bahwa idola sesungguhnya adalah Nabi Muhammad yang mampu membantu kita masuk dalam surganya Allah. Jamaah sedang solat maghrib, sembari menunggu solat Isya. Marilah kita awali perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk iktikaf di tempat yang mulia ini. Berapa banyak saudara kita nun jauh di sana, di Palestina, mereka belum tentu bisa beriktikaf seperti kita. Mereka sedang mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan akidah sekaligus tempat termulia yang menjadi sejarah dalam kehidupan umat Islam, yakni Baitul Muqaddis ataupun Masjidil Aqsa. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua masih berada dalam nuansa bulan Rabiul Awal yang dikenal dengan bulan Maulud atau bulan Maulid, bulan hadirnya lahirnya Nabi ke atas permukaan dunia ini. Tentunya sangat banyak kelebihan yang patut dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Jami Lancang Garam Kota Lok Semawe, BKM, pengurus masjid, jamaah yang insya Allah semoga semuanya kita duduk di bawah masjid ini akan menjadi saksi waktu, tempat dan suasana sebagai penunjang, pemicu dikumpulkan kita oleh Allah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini izinkan kami dalam kondisi lelah namun mengisi supaya jamaah yang sudah istiqamah di masjid mendapatkan secuil ilmu. Saat kami ditelepon oleh pihak masjid, kami bersedia walaupun dalam kondisi lelah dari pagi berangkat pergi untuk memberikan pencerahan kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Malam ini izinkan kami duduk, tidak sanggup berdiri sebagaimana biasanya, namun tidak menurunkan kualitas penghormatan kami kepada seluruh jamaah semuanya. Pada malam yang berbahagia ini saya sangat tertarik membahas sebuah konsepsi menyangkut dengan Nabi Muhammad, kelebihannya, bagaimana konsep menyambut dan memperingati Maulid, hadirnya Nabi Muhammad yang harus terkentaskan dari pemahaman kita semua. Sebelum kita membahas tentang konsepsi bagaimana maulid, maulud dan segala macam kelebihan Nabi, satu hal yang menjadi landasan dasar kenapa ini harus dibahas dimanapun kami berada. Pembahasan tentang cerita Nabi Muhammad itu selalu disampaikan mayoritas tempat dalam bulan Rabiul Awal. Jika lepas dari maulid bulan Rabiul Awal sampai masuk bulan Rajab, maka sangat sedikit tempat yang kita dapati akan membahas dan mengupas cerita-cerita terhadap sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Sehingga tidak sedikit bapak-bapak sekalian, anak-anak kita terus menganggap Nabi Muhammad itu sebagai legenda, terus menganggap sejarah Nabi Muhammad itu seolah-olah rekayasa. Kenapa? Karena sudah jarang kita paparkan
dan jarang kita konsepsikan, kita jelaskan kepada anak-anak kita sehingga mereka teredukasi. Jadi sangat wajar bila kita korelasikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Anak mit malam kita dengarkan kasus mereka bergabung dengan komunitas geng motor, bertindak amoral, berkembangnya perilaku-perilaku yang tercela secara prestisius, terutama di tempat kita di Kota Loksmawe. Begal-begalan makin meningkat. Tawuran tidak sanggup kita hitung berapa waktunya, berapa korbannya, berapa banyak orang-orang yang menjadi korban dalam ulah tangan anak-anak kita semua. Ini merupakan kasus dengan tanda tanya besar. Kenapa ini bisa terjadi? Satu jawaban di antara banyak jawaban adalah Nabi Muhammad tidak lagi didengungkan. Hana soleh peturi pak, Hana soleh pegah ba anak-anak tanya yang ubit-bit. Nabi Muhammad adalah perilaku, Nabi Muhammad adalah pribadi yang memiliki karakter yang sangat indah. Nabi Muhammad adalah pribadi yang tidak pernah mengerjakan kemaksiatan. Nabi Muhammad adalah pribadi yang tidak terpikat hatinya dengan harta. Itu lepas dari pemahaman anak kita. Seolah-olah awaknya Bandung yang terjebak dalam clubbing malam. Mereka berasumsi pak, Nabi Muhammad yang orang pakai pajeru sport. Mereka membayangkan Nabi Muhammad itu indah kehidupannya. Nabi Muhammad itu bukan pribadi seperti pemerintah-pemerintah pada lumrah yang mereka lihat sekarang. Kenapa mereka bisa bercerna seperti itu? Karena hanali tak pegah adanya. Oh tengku ilong hanjil lom baca kitab Arab. Bukankah sudah banyak kitab sirah nabawiyah, Syama'il Muhammadiyah, yang dari semenjak Nabi Muhammad lahir sampai beliau meninggal dunia, wafat, di sana dikupas tuntas. Mungkin pak menyatakan lon pegah banyak long ne Nabi Muhammad adalah orang yang punya akhlak yang sangat mulia. Beliau jangankan dengan kawannya, dengan lawannya mampu menundukkan sehingga mereka masuk dalam Islam karena karakter Nabi Muhammad. Mungkin tanya tak pegah tip uro tentang sejarah Nabi Muhammad, mereka akan tumbuh besar menjadi generasi yang memusuhi Nabi Muhammad. Ini merupakan salah satu hal yang impossible, mustahil. Akan menyatakan dia tanya orangnya sabi tak pegah tentang Nabi Muhammad, mereka pasti akan mencintai. Contoh mentang pak, kalau filem-filem yang dibuat oleh sutradara terkenal baik di Aceh, nasional bahkan di internasional, nyana yang pabih peng untuk beli tiket tamang bak bioskop. Kenapa? Karena sudah dibangun narasi, diceritakan sehingga mereka mengidola hal tersebut. Manci dibayangkan menyatip uro terpegah tentang Nabi Muhammad. Nyan kata pegah ba anu ya bubut tentang cerita Nabi Muhammad, mereka akan datang mendengar patah na dakwah malamnya. Patah na kajian tentang sirah nabawiyah. Pakon dong nak dengar cerita Nabi. Kenapa? Karena sudah berbekas cinta di hatinya. Nyauri pegah hana perle pegah tentang Nabi. Nyan bak pegah sang-sang hana perle. Tapi anak getanya makin uro makin hanai turi Nabi. Dibayangkan mereka Nabi Muhammad dulu adalah Muhammad yang bergentayangan sekarang. Yang mereka memakai nama Muhammad, tapi mereka juga melakukan korupsi, melakukan kemaksiatan. Bukan itu Muhammad yang dimaksud. Kenyan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pribadi yang lengkap dalam segala sektor kehidupan. Ingat lun pak, dalam sejarah yang lun tuan baca, tacok dari ujung, Bilal bin Rabah, wate Nabi kalih wafat, dumna cinta Bilal bin Rabah ke Nabi, han lepah gekun kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wate gazan di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, habis kalimat asyhadu an la ilaha illallah, lenyan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seraya terhenti mudun nafah Bilal bin Rabah. Waktu yang oleh sahabat, pakan han lepah teruskan kalimat bersempurna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Gejawab le Bilal bin Rabah watelun kun kalimatnya seolah-olah ulun tuan getari nyawang le Allah Ta'ala. Kejegut. Hal lepas lun bayangkan bahawa Nabi Muhammad itu tidak ada. Kenapa? Apakah Nabi Muhammad itu memuliakan dirimu? Bukan. Tapi Nabi Muhammad karena karakter sikap yang mulia geken le Bilal. Long urang hanayu Bilal kun. Long sidra budak. Tapi Nabi dengan segala kerendahan hati akhlaknya, beliau menyampaikan, engkau Bilal penghuni syurga karena solat wudukmu. Coba bayangkan, sekali berbilal yang merupakan seorang budak, tapi karena sudah melekat, merasakan bagaimana indahnya kehidupan Nabi Muhammad, wategenekeun nama Muhammad setelah Nabi meninggal dunia, tidak bisa terucapkan. Man kiban ngan tanya. Anak-anak tanya. Kan sangat banyak sekarang Pak Jino, Pak watetekeun. Ingat ke Nabi Muhammad. Dianggap cerita Nabi Muhammad itu kulot, kuno, aneh, asing. Padahal ini merupakan misi orang untuk menjauhkan kita dari hal sesungguhnya. Cukup ya para misionaris apabila seluruh masyarakat Lok Semawe kembali meneladani Rasulullah dan menceritakan kepada anaknya, bahu-membahu mereka ikut teladan Nabi Muhammad. Mandum mawa Yahudi kafir Quraisy, kafir yang ada di manapun mereka akan takut. Ya wayan, pakun. Kalau umat Muhammad, umat Islam sudah mengidolakan kembali Nabi Muhammad yang patut diidolakan, maka habislah misi kita. Bagaimana caranya? Dimunculkan be praya urolahi Nabi hana perle. Kalau orang yang punya logika, hana perle dalil santai akan kita kupas. Namun kalau orang punya logika dan hati, cukup punya hati nurani saja untuk kita cinta kepada Nabi, Pak. Sudah, Ustaz, puaman definisi maulidnya. Maulid secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu waktu lahir Nabi. Kalau kita kupas secara ilmu saraf, nahu dan saraf, maulid artinya waktu lahir. Yang dimaksud di sini adalah waktu lahir Nabi. Ada orang yang bertanya, bagaimana hukum waktu lahir? Hana hukum ngan wate lahir, Pak. Mesti tanya mbak urung, engku Taufik pu hukum wate lahir drona. Hana hukum dengan wate lahir. Jadi apa juga kegiatan seseorang yang dilakukan pada waktu tersebut itu menimbulkan hukum. Tahu contoh, semayang tengah cat uro, semayang wate kailuk mata uro, apa hukumnya? Kegiatan yang dilakukan pada suatu waktu itu menimbulkan hukum. Sedangkan waktu tidak ada hukum. Maka maulid waktu lahirnya Nabi, apa hukumnya? Tidak ada hukum waktu lahir Nabi. Maaf Pak, apabila ada yang berkata dengan definisi ini, nauring yang pegah maulid itu haram, maka ini merupakan kajian yang ditutup-tutupi, ada misi untuk menjauhkan kita dari hal yang sesungguhnya, dari Nabi Muhammad. Di Aceh na yang kelom maulud atau bahasa Aceh maulud itu bahasa Arab, diadopsi dari bahasa Arab. Dasar katanya maulud. Apa kalimat apa Ustaz? Isim maf'ul. Apa mana isim maf'ul? Yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad. Dalam konteks ini yang dilahirkan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang bertanya bagaimana hukum maulud, secara maknanya bagaimana hukum Nabi Muhammad, maka keberadaan Nabi Muhammad itu tidak ada orang yang berani berkata makruh, haram, tidak ada hukum dengan benda. Ada orang yang tanya tengku, gelahnya hukum, benda tidak ada hukum kecuali kegiatan seseorang yang menggunakan benda tersebut, kegiatan itu haram. Contoh, gecok bate, gecru uriung, mati. Bukan batunya yang haram, tetapi kegiatan kita memukul seseorang menggunakan batu. Maka keberadaan Nabi Muhammad tidak ada orang yang berani berkata bahwa itu haram. Ini kalau definisi menurut bahasa Arab. Berikutnya, Ustaz kena gekeun man, kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Dalam ilmu balaghah
setiap isim, kata benda, itu ada dua sifat, baik dan benar. Dalalah di sini, bid'ah di sini, itu akan ada dua. Takunaju bid'ah sayyi'ah. Kullu bid'ah sayyi'ah dalalah. Sudah benar. Tapi kalau ada orang yang berkata kullu bid'ah hasanah, setiap bid'ah yang bagus sesat, itu hal yang paradok, hal mungkin. Bid'ah yang god sesat, god dengan sesat dua hal yang paradok. Maka maulud itu andai kata ada orang yang berpendapat itu bid'ah, maka termasuk dalam bid'ah hasanah. Tetapi kita tidak bermain pada konsep yang lain. Referensi dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Tah bunyi dalil ji Ustaz. Surah Al-Anbiya ayat 107. Allah nekun, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kata kuncinya adalah rahmat bagi sekalian alam. Gekun dalam ayat yang lain surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia-Nya Allah dan dengan sebab rahmat-Nya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab demikian wajib ligedanyo senang. Jid ke pertanyaan dalam ayat tersebut gekun dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah dan dengan rahmat. Naurung tanya, apa makna karunia ini? Dua tun lon mita referensi Pak, merempok dalam tafsir sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani juz ke-8 halaman 40 karya Imam Syekh Al-Alusi, beliau menyampaikan bahawa wa akhraja Abu Syekh an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annal fadla al-ilmu. Fadla, kelebihan, karunia yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ilmu yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Jadi menyagetanya gebi ilmu oleh Allah Ta'ala. Nah ilmu siuro malamnya tahu ada bekal yang kita bawa pulang karena ada kajian, tahu rumah, itu kita wajib senang. Kenapa? Karena sudah ada ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang selanjutnya warahmata Muhammadun. Yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat tersebut adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud rahmat dalam ayat tersebut yaitu Nabi Muhammad. Maka tercok kesimpulan, hadir Nabi Muhammad, perintah surah Yunus ayat 58, wajib ligedannya senang Pak. Falyafrahu sirat amar. Olehnya dalam kaedah usul fiqh, at-tarku la ya'nil haram. Segala sesuatu yang dianjurkan untuk tatakubah hana menghendaki untuk haram. Contoh, nyoilung hana lungjak ngan Honda orangnya. Lungjak ngan motor. Pertanyaan, jak ngan Honda lung puharim puana. Tapi tengkuran kubah Honda, kubah Hondanya tidak menunjuki kepada hukumnya haram. Jadi kalaupun ada sahabat yang tidak mengerjakan maulid, bukan haram hukumnya. Ada kaedah usuliyah. Jadi kita simpulkan ayat Al-Quran berpesan falyafrahu, wajib ligatanya untuk senang. Bagaimana konsepnya? Nah, ini yang perlu kita bahas. Konsep maulud dan maulid kiban. Tengku na orang rayakan maulud anak sembahyang lehu yang haram, yang bid'ah. Na orang peraya urang lahir Nabi tapi untuk korupsi, yang haram, mata tubuh bid'ah. Tapi kalau misalkan gekul Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya, andai kata na orang geperaya urang lahir Nabi, maulud lagi di Aceh, tradisi dan budaya, baca berzanji, ada kajian majelis taklim, dibacakan kisah dan cerita Nabi, nah pemberian makanan kepada anak-anak fakir miskin, dari tun kalikut sampai ronyo anak-anak migasin yang mi tepat ubu dah. Ahuroi minta sedekah bak sago jalan ngena mulut. Di Lok Semawai, di Lancang Garam, di Masjid Jami, anak-anak yatim yang dulunya tidak tahu mencari sesuap nasi, mereka dapat keuntungan karena ada maulid. Itu bukankah kebaikan? Mula selawat kepada Nabi, bukankah kebaikan? Menambah mahabbah kepada Nabi, bukankah itu kebaikan? Berselawat kepada Nabi, berzikir kepada Nabi, membaca kisah kepada Nabi, bukankah itu kebaikan?
Disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, kalau itu semua dilakukan maka tidak dilarang dan itu merupakan sebuah kebaikan. Dalam hadis yang tuan baca, hadis nomor 2426, ditanya oleh sidra sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau ara'aita sauma yaumil isnin? Kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kami lihat engkau berpuasa hari Senin. Dijawab oleh Nabi, qala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya al-Quran. Pada hari tersebut aku dilahirkan dan pada waktu tersebut diturunkan Al-Quran kepadaku. Nah, dalam hadis yang lain, yauma wulidtu wa yauma bu'istu. Pada hari itu aku dilahirkan dan dibangkitkan. Nabi tip minggu ke puasa hari Senin, Pak. Itu untuk mengenang, senang, beribadah karena senang terhadap hari lahirnya. Ini hadis yang ditutup-tutupi. Untuk tanya baik-baik, Nabi tip minggu ingat ke urut lahir. Man Al-Quran harus sempit? Tidak, Al-Quran itu ayatnya universal. Maunya tertarik, panjang merempok. Tu'et tertarik, tu'et merempok. Maka menyegedanyo yang punya logika yang waras, mari kita tepiskan semua pemahaman yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Berikutnya, hal yang paling menarik, kelebihan Nabi Muhammad itu tidak ada bandingnya, Pak. Yang pertama, Nabi Allah Adam diturunkan dari surga ke dunia karena satu kesalahannya, memakan buah khuldi. Kalau cerita tentang makannya Nabi Adam buah khuldi itu panjang, tapi yang menjadi hal yang unik dan menjadi substansi pembahasan kita, Nabi Adam getaubat ba Allah Ta'ala hana gepampun. Pajan baru gepampun, bak siurau. Nabi Adam gukun, ya Allah, dengan berkat namamu dan nama Muhammad, ampunkanlah aku. Kemudian gue tanya oleh Allah Ta'ala, ya Adam, kenapa engkau tahu nama Muhammad? Gue jawab di Nabi Adam, watelun nebangkit jamun dalam surga, dan kalian ba'aras menggantung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin ya Allah, nama Muhammad itu tidak mulia bila engkau sandingkan dengan namamu. Ini pasti nama yang mulia, karena nama Muhammad. Hari ini aku minta ampun kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu doanya istighfar Nabi Adam. Watenya ngekeun Allah Ta'ala, tasaddaqta ya Adam. Butoi kata ya Adam. Itu tawasul pertama, Pak. Tawasul pertama dalam kehidupan manusia, yaitu tawasul Nabi Adam kepada nama Muhammad, sehingga gukun li Allah, long paampun kata butoi kata wahai Adam, long paampun kata hai Adam dengan sebab Muhammad. Dumnan manteng kelebihan. Olehnya Pak, dari nama Nabi itu diilhamkan dari Allah melalui pamannya dalam kitab Nurul Yakin dan kitab Majalisus Sunniyah yang kami baca, diilhamkan oleh Allah kepada kakeknya Abdul Muttalib sehingga gebuhnan Muhammad. Bukan tidak ada alasan. Gebuhnan Muhammad yang bermakna terpuji. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan Nabi. Mana dengku Abu Jahal, walaupun jahat Abu Jahal, walaupun bro Abu Jahal ingin menghina Nabi saat disebutkan siapa dia? Muhammad. Apa makna Muhammad? Terpuji. Tidak bisa orang merendahkan. Maksudnya orang di kampung tanya tabuhnan god akai. Yang kita tahu walaupun bengeh kajak baru moh 3 akai. Tetap yang kita panggil nama yang terbaik, nama baik, terpuji. Maka Nabi Muhammad namanya saja sudah menang. Tidak bisa dikalahkan. Walaupun diejek, namanya tetap terpuji. Nah, sabah masa Pak, ibalik nan seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain pembesar kafir Quraisy. Ibalik nan Nabi madmum mehoi. Madmumnya arti hina. Regek rendah. Jadi saat datang kawan-kawan kafir Quraisy yang lain tanya, "Mau ke mana?" "Aku mau ke rumah si Madmum." Siapa si Madmum? Hanya itu soal urang akibut tua kejelaskan. Madmum itu Muhammad. Akhirnya nama Muhammad yang bermakna terpuji harus disebutkan kembali. Jadi dengan nan menteng Nabi ka mulia. Olehnya lomba Nabi Allah Musa gelake Allah Ta'ala dalam Al-Quran.
Watai kena merempok dengan Fir'un nyan kalimat ji cukup bro. Nya menyena orang Cina yang pegah-pegah haba red aki cemekam mungkin mentang tinggal dengan Fir'un. Fir'un i pegah haba dengan orang watai ibu ikalan orang hanapang pikiran ji ikun ba ajudan cipu pisah hati oleh dengan tubuh. Dumdan kalimat-kalimat Fir'un. Nabi Musa hai ke dengar. Hai tu nanti ke berdoa ba Allah Taala, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Nabi berlapang dada lu untuk lepas lu dengar haba Fir'un kan lu terima, tapi lepas lu dengar minimal lepas lu lawan je. Baik terpancing, baik terbawa emosi dan amarah. Nabi Adam gelakay Allah Taala baru ke pelapang dada. Sedangkan Nabi Muhammad tidak meminta, hana gelakay, hana gemohon, tapi Allah gekun alam nashrah laka sadrak. Adakah engkau tidak tahu bahawa Muhammad itu kami sudah melapangkan dadanya? Hana gelakay hana apa tapi ke pelapang dada oleh Allah. Ini yang kelebihan Nabi Muhammad. Saat Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya mendirikan Ka'bah, gekun wab'as fihim rasula, dalam firman-Nya Allah, doa Nabi Allah Ibrahim, ya Allah Tuhanku, napa bangkit sidra Nabi tawangan Ka'bahnya kepada mereka menjadi rasul dan menyampaikan kebaikan basyirah wa nazira. Dari catatan sejarah yang kagak pahami ke pelajari oleh para alim ulama, hana mesidrawan Nabi yang lahir tawangan Ka'bah kecuali Nabi Muhammad. Mana teku Nabi Ismail? Nabi Ismail itu dihijrahkan dari Palestina, ada yang berpendapat dari Palestina dihijrahkan ke dekat Ka'bah. Hinan baru kutitip oleh Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Sedangkan Nabi Muhammad lahirnya di sana dekat dengan Ka'bah, doa Nabi Ibrahim 30 kurun generasi sebelumnya. 20 buah generasi sebelum hadirnya Nabi sudah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Olehnya lam hadir Nabi Isa. Watai kalan ciri-ciri le umat Nabi Isa nyokahi Nabi akhir zaman. Tapi Nabi Isa gekun watai nak kun le umat gopnyan gata drone Nabi akhir zaman kan akan datang seorang nabi mim ba'dismuhu Ahmad. Akan terus lehlong sidro nabi yang namanya adalah Ahmad. Nama nabi di langit sedangkan nama nabi di bumi Muhammad. Yang berikutnya yang jid ke poin bagi kedanya pribadi pak. Pakan tengku itanyo mandum harus tak ingat ke nabi. Harus tak ingat ke Nabi. Nabi menjelang detik-detik sakratul maut. Yang tadi cerita berjumpa. Watenya sahabat cukup le. Na Abu Bakar, na Abu Bakar, na Sayyidina Ali, Utsman, na isteri tercinta Aisyah dan na anak yang paling disayang, itu Fatimah. Watai Fatimah gepreh truh malaikat Israel gepegah apa Nabi nyan ne urang ne pupisah katanya ke Nabi. Baik ya kata. Geklik Fatimah. Watai geklik Fatimah kenau betul anak mertua. Hana trip leh ayah berangkat gata yang pun berangkat. 8 bulan leh meninggal Nabi wafat Siti Fatimah anak Nabi. Sehingga tekem watainya. Yang perlu kena pegah pak. Watai mulai ketarik nyawang le malaikat Israel dan galakaidin. Nabi Muhammad galakaidin tarik nyawang. Umi terbayangkan tanya gelakay bagdanya bertuh tak perlu. Jadi gelakay terik nyawang le malaikat Israel katanya piu-piu tingah mentang nyo nak kerja kalau meli pada bote. Sedangkan Nabi Muhammad karena gedepu le Israel mungkin ge ingkari silahkan. Jadi tarik nyawang, watai ke tarik nyawang itu bitu Nabi inna lil mauti lasakarat. Bagi matinya na sukrut maut, pithat, sehat, sakit hat. Katanya yang Israel nyop sukrut maut. Nya ya Rasulullah, apakah ini yang dirasakan oleh umatku? Tidak ada apa-apanya. Umat drone itu mungkin lebih berat lom. Nah yang wate udip jo proyek jalan aspal paju. Nah peng korupsi jatah-jatah anak yatim paju. Nah lampu jalan korupsi. Jadi wate dalam dunia jamun le pubut maksiat jino wate tarik nyawa akan berat. Lemah dosa. Lagi wahai Israel, nya gekun li Israel.
menyemenan tapegah necok mandum sakit sakratul maut umat lun nepeduk tu bolong. Cina bayang nak fikir ke ke. Padahal Nabi Muhammad orang yang kena istirahatnya. Gejuk syurga, tapi beliau tidak membayangkan dirinya sendiri. Yang diingat adalah umatnya. Kiban umat lun le meninggal, kiban umat lun untuk le meninggal lun. Punah gejuk jaminan oleh Allah Taala. Watanya getren Jibril. Getanya oleh Nabi ya Jibril. Lun siap kembali ke hadirat Allah. Ya Muhammad, tapi ceritanya yang Allah Ta'ala tiga puatra jaminan yang gejuk ke umat lu. Beda Jibril tanya sama Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi yang sering disampaikan oleh para habaib, termasuk Habib Bahar, apa yang beliau sampaikan? Gekun li Allah Ta'ala ba Jibril, wahai Jibril pegah ba Muhammad. Manya Muhammad laki jaminan ke umat, urangnya pegah Jibril, basyirhu ya Jibril. Innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatuk. Pegah Jibril. Surganya lun haram untuk umat yang lain sebelum umat Muhammad tamang dalam surga. Nabi kena meninggal dunia. Padahal baca tu nya akan merempok nikmat terbesar. Liqa Rabbi, berjumpa dengan Tuhan dan akan gejuk tempat yang dijanjikan oleh Allah Taala. Gebi surga bandung ke Nabi, akan kepaduk pada tempat yang jerok. Tapi bukan itu yang dibayangkan. Kiban umat lun dia meninggal. Orangnya datang yang tu puatra yang kalun pelaku terhadap syariat yang gekebah li Nabi. Apakah saya pribadi yang meninggalkan solat? Apakah saya pribadi yang tidak mau bersedekah? Apakah saya pribadi yang mengalpakan perintah-perintah syariat? Ataukah belum ada sempat waktu untuk saya ingat kepada Nabi? Nyokenyo pak yang perlu kita bicarakan dalam mulut, yang perlu kita beri edukasi kepada anak-anak tanya. Betul bayang dalam pikiran ni, udip mati tetap ingat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi tidak pernah lupa kepada kita. Menjelang detik ajalnya yang terakhir bukan sakitnya yang diingat, tapi ummati. Olong tengku cukup sayang ke promo, hana seberapa dengan cinta Nabi kepada tanya. Oh tengku ilung cukup sayang ke mak, hana seberapa cinta Nabi kepada tanya. Oh ilung tengku cukup cinta long ke anak, hana seberapa cinta Nabi kepada tanya. Oh long tengku cukup cinta kedra lun, hana seberapa cinta Nabi kepada tanya. Tak bandingkan sayang tanya kedra waktu lebih cinta Nabi kepada kita dibandingkan dengan kita cinta kepada diri kita sendiri. Maka malamnya dalam waktu yang sangat singkat pak bek ne piu ne wo ino ne cerita ba anak ya bubut yang mantau bubut cerita tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Beliau pernah menangis saat berangkat dari negeri Syam, negeri Mekah ke negeri Syam. Umur 20 tahun Nabi Muhammad harus berniaga untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam kitab Majalisus Sunniyah gepegah watenya Nabi rakiban baqiyan geik atuh unta geklik Nabi gemo ro imata bak pipi Nabi puatra gekun ya waladati wahai maklung Aminah ya waladi wahai ayah lun Abdullah kaifa nasbiru kaifa nabsiru kiban kalan halana kondisi anak nuranyo yang nak ubah jamun igop udip mewah ji pegahai ba urang si ilung nak ubah lung tempuh kehidupan tidak. Nabi pernah ke mengadu si lun kenal tanya masa lam sabah wate yang hanali ayah wate hanali ayah tu takun sangkira ayah mantengna urung mita rezeki. Nabi juga laganya Nabi pernah nekli Nabi pernah nemo atuh unta imata rep pakon karena harus gemeniaga agak mekat ke nang Grosyam untuk mita rezeki ke drog supaya lepas ke kawin dengan Khadijah. Pu yang paling pegat Nabi sedih. Ayah Nabi budak berangkat dari kota Mekah ke kota Syam hana wole. Yang wo hanya nan. Hana lewo tubuh, yang wo hanya nama almarhum. Terbayang Nabi gekun nyolong jak fala adri arji ila maulidi akan lepah lun wolom ba tempat lung lahir sedangkan ayah jamun gejak terus unang Grosyam meninggal dunia. Maka orangnya menyata ditanya cinta ke Nabi. Mari kita sampaikan ba anu madengku lun hal lepah lun pegah atau kitab-kitab bahasa Arab anjil lun baca nablo sirah nabawiyah
Lun Pak Bakir, wate lun baca tentang sejarah kota Taif, lun baca sejarah hijrah Nabi, mekot-kot tubuh, tuh seolah-olah hana seberapa perjuangan danyo dengan perjuangan Nabi. Mudah-mudahan dalam wate yang sangat singkatnya, ulun tuan mengajak, biarkan orang memberikan konsepsi yang berbeda. Jangan terbangun jiwa kita yang arogansi. Tepislah orang-orang yang akan punya misi untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Jangan biarkan Nabi Muhammad itu terisolir dari kehidupan kita. Jangan biarkan Nabi Muhammad itu asing dari kehidupan kita. Jangan biarkan Nabi Muhammad itu menjadi legenda, seolah-olah cerita beliau adalah cerita rekayasa. Kerapkan dengan kehidupan kita. Putolog Nabi dengan hudib tanyo, pegah banuk tanyo, bahwa idola sesungguhnya adalah Nabi Muhammad yang mampu membantu kita masuk dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat ulun tuan sampaikan. Waktulah yang membatasi kita. Insya-Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.